Yusuf ya. Iya Pak. Ini tiba-tiba kamu dapat tagihan gitu ya dari bank apa ini? Bank CIMB. CIMB Niaga. Iya betul. Kamu melakukan pinjaman atau tidak? Enggak sama sekali. Ini senilai berapa? Itu 3.700.000 3 tahun. Jadi berapa pokoknya? Pokoknya sekitar 90 juta lebih. 90 juta lebih. Terus ada kartu kredit CC juga? Ada kartu kredit CC juga sekitar 40 juta atau 50 juta gitu. Tahunnya gimana? Kamu ada pinjaman seperti itu? Jadi pihak CIMB tanggal 31 Juli nelpon saya menyatakan saya punya pinjaman KTA dan kartu kredit. Padahal saya sama sekali nggak punya loh itu hutang itu. Nah esoknya saya disarankan untuk datang ke CIMB cabang Bogor untuk menanyakan perihal hutang piutang itu. Ya. Nah pas di CIMB cabang Bogor itu saya ditemani oleh teman saya Hari Wirawan. Nah seperjalanan di sana saya sampai ke CIMB Bogor, ternyata hutangnya itu ada di CIMB cabang Ambasador. Enggak. Ini teman-teman kerja atau apa? Teman kerja dia. Jadi saya kan curhat ke dia, Bang, data saya ada yang pakai loh ini, tiba-tiba ada hutang di CIMB. Oke Cuk, gua bantuin ini ya, nemenin gitu. Nah pas tiba di CIMB Bogor, ternyata cabang pembukanya bukan di CIMB cabang Bogor, dia ada di Ambasador. Pencairan dananya. Setelah itu saya dan Hari akan datang ke CIMB cabang Ambasador. Karena konfirmasi ya. Karena konfirmasi di Bogor nggak bisa dibuka, datanya harus di Ambasador ini. Setelah saya sampai stasiun Bogor, saya mau menuju ke Jakarta Selatan tuh, ke cabang Ambasador. Di Lenteng Agung tiba-tiba Hari Wirawan mengakui bahwa dia memakai data saya untuk pengambilan KTA dan CC di CIMB Niaga. Lebih kurang 216 juta ini. Iya, totalnya. Terus ini kenal lama, teman gimana? Dia teman dekat banget dia dari tahun 2020. Satu kantor juga. Senior gitu. Senior dia senior dan sering ngebantu saya. Makanya kadang-kadang tim saya atau yang lain tuh nganggep kayak adik kakak lah, ini deketnya gitu. Awalnya meminjamkan data itu seperti apa? Jadi awalnya ya dia di Januari itu dia kan nggak bisa lanjut lagi di DBS kan. Apa DBS tuh? Bank DBS. Oh, Bank DBS. Kita kerja di NTT tapi ditempatin di Bank DBS. Kalau NTT itu apa? Vendornya NTT. NTT Indonesia. Nah kita tuh ada di NTT Indonesia. Vendornya dari Bank DBS ini. DBS. Jadi kita karyawan PT NTT Indonesia yang ditempatkan di Bank DBS. Syaratnya tuh kalau mau perpanjang harus BI checkingnya aman, green lah, hijau. Nah tetapi Bang Hari itu BI checkingnya ternyata dia merah. Oleh karena itu dia tidak bisa lanjut di Bank DBS. Terus? Kalau saya masih lanjut di DBS. Nah terus dia dapat penawaran nih dari bosnya DBS, mau nggak jadi karyawan DBS asalkan BI checkingnya harus green, harus hijau lah. Nah dia minta tolong ke saya sama ke istri nih. Datang ke rumah? Datang ke rumah, di tempat nongkrong juga. Tinggal di mana? Tinggal di Ciamas Bogor. Ciamas Bogor. Nah terus? Nah dia request lah, bisa nggak sih bantuin gua buat ngelunasin utang gua, biar gua bisa masuk karyawan DBS nih. Kita sanggupin lah permohonannya. Karena teman ya? Karena teman juga ya. Terus akhirnya kamu kasih data-data termasuk KTP asli yang lain-lain itu? Nah itu kan aku lunasin dulu utang dia. Lunasin utang dia beres. Nah pakai uang apa? Pakai ada yang dari kartu kredit, apa duit pribadi aku sendiri. Total sekiranya 70 juta lah. Tahu-tahu cair yang di pinjaman dia itu di mana? Yang ini di DBS ya? Ya udah gitu. Nah dia punya utang kan 70 juta ke saya. Dia udah masuk karyawan DBS. Nah karena dia ibarat kata banyak lubang nih di saya nih, dia bikin lah ambil KTA DBS yuk gitu. Nah KTA DBS ternyata cair cuma 30 juta nih. Udah gitu kataku nggak akan cukup bang buat melunasi ini 70 juta lebih. Nah si DBS itu aku serahin duitnya ke dia karena janji mau dibalikin ke DBS-nya, ternyata diambil sama dia. Nah, ini buktinya ya? Iya, itu buktinya pakai surat palsu dia. Surat palsu, pemalsuan ini. Jadi bukan
dari Bank DBS ya, reka-reka dia aja ya. Iya, karena saya percaya juga karena ini udah dikirim. Berarti di situ aja udah ketahuan dia utang itu 70 juta ya. Iya kan? Iya. 70 ditambah 30 ini ya. Iya. Ini aja udah 100 nih. Nah, terus dia cairkan lagi di CMB ini 90. Nah, ambil lagi CC, dihabisin sama dia. Iya, dihabisin. 50. Jadi berapa nih? Nah, ini aja udah ketahuan nih. 240 juta ya. Iya, betul. Nah, inilah yang kamu ini nanti. Iya, yang pengen pertanggungjawabannya karena. Nah, terus kamu dipanggil nih, datang akhirnya ke ini, CMB. ke CMB ini ambasador. Iya, saya Gimana? datangin lah. Nah, ternyata pas datang ke sono si Hari juga udah ada. Dan si Hari menyampaikan cerita palsu lah bahwa katanya duitnya tuh ditransferin ke saya Yusuf 130 Ada nggak ini bukti transfernya? Nggak ada. Tanda terima nggak Nggak ada. sama Karena sekali. siapa yang berdalil itu yang membuktikan. Siapa yang ngomong itu harus membuktikan loh. Kalau di Iya. hukum seperti itu. Iya. Nah, Setelah- berarti tidak ada nih uang transferan masuk 130 juta. nggak ada sama Oke. sekali. Saya nggak tahu itu duit dari ATM CMB itu nggak pernah nyampe ke saya. Ya, berarti kerugian kamu ini sekitar 240 juta. Iya betul. Nah, terus akhirnya dibuatlah perjanjian. Iya. Dia mengakui semua di sini Dia bahwa mengakui. dia yang memakai, yang meminjam, dan di sini juga tidak diarahkan untuk pinjaman ke CMB, Iya, betul. KTA, terus kredit tanpa agunan ya, sama kartu kredit ini. Iya betul. Di situ Nah, ini, menyatakan ini semua. kalian tanda tangan Iya. disaksikan orang bank ya. Orang bank semua. Bahkan manajer CMB di Mall Ambassador itu jadi saksinya. Aslinya ini di ini ya, Di Mall Ambassador. Mall Ambassador. Cuman kan ini ada keteledoran orang bank juga. Iya. Karena dari segi fisik aja Berbeda. gemuk dengan kurus ya. Iya betul. Iya yang itu jadi pertanyaan saya. Kenapa orangnya beda, tanda tangan beda masih diproses? Cuman pihak bank bersikukuh karena dia membawa KTP, SIM, kartu keluarga asli semua. Makanya mereka nge-approve itu. Dengan alasan itu mereka meng-approve KTA si Hari ini yang menyamar jadi Yusuf gitu. Oke, udah paham lah. Baik. Nah, kamu dirugikan 240 juta nih Iya. sama teman ya. Iya betul. Nah, itulah bahayanya minjam data. Akhirnya sama-sama dikeluarkan di bank. Iya, di pekerjaan dikeluarkan semua dua-duanya. Skor dulu gitu. Iya, di-skor dulu. Sampai clear ini. Iya, sampai investigasi ini selesai katanya. Oke. Jadi biar clear, kamu laporkan ke Polres Jakarta Selatan, bawa semua bukti-bukti. Nah, nanti kita dampingi, kita proses hukum. Iya. Selanjutnya sisa kita. Ya. Iya. Saya minta bantuannya aja Pak, karena saya pun nggak ngerti masalah kayak gini. Ya. Ini data print rangkap 2 semua untuk dibawa ke Polres besok. Siapa? Ini nggak bisa main-main. Nah, ujung-ujungnya kamu diberhentikan ya dari pekerjaan gara-gara hutang seperti ini. Gitu. Terus Iya. gimana bayarnya gitu? Dan tetap ditagih karena atas namanya kamu. Gitu. Iya betul itu. Sementara orang itu udah lari melenggang gitu Iya, kan. sementara si Hari Bisa aja ganti pekerjaan, ganti kontrakan ya. Iya betul. Kejar, laporkan. Iya. Baik, terima kasih Yayasan Bantuan Hukum Batara Jaya.